Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan aktivitasnya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Berikutnya, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Berikutnya pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang, amatilah gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber, tuliskan hasilnya di bawah ini. Cara tanaman wortel berkembang biak adalah secara vegetatif, yaitu wortel berkembang biak melalui umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, selanjutnya, coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, dan catatlah pada tabel berikut. Nama tanaman. 1. Pohon pisang. Cara berkembang biak dengan tunas. Keterangan vegetatif. 2. Kentang. Cara berkembang biak dengan umbi batang. Keterangan vegetatif. 3. Bawang merah. Cara berkembang biak dengan umbi lapis. Keterangan vegetatif. 4. Stroberi. Cara berkembang biak dengan geragih. Keterangan vegetatif. 5. Jahe. Cara berkembang biak dengan akar tinggal. Keterangan vegetatif. Berikutnya, manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif dapat ditulis dalam kolom di bawah ini. Yang pertama, buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. Kedua, dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman yang serupa dengan induknya. Nah, anak-anak, sungguh hebat ya semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari setiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah.
Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas, Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Setelah menyimak teks, kalian bisa mengisi diagram yang tersedia berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan tersebut. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5. Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.